ini rumahnya di Curug ya. Oh, panjang. Sekarang sama juga ya, Pak ya? Sama juga. Sama panjang. Ya, tentu saya ucapkan terima kasih juga kepada Bapak mantan Cikurang. Ya, rekan-rekan semuanya. Ya, dan juga tak ketinggalan ponakan saya si Makmun. Gimana ketemu manggil ngkong? Ya nggak apa-apa, cocok gua ya. Udah ompong giginya. Udah ompong. Sampai ngomong di HP tadi manggilnya ngkong juga ya. Iya. Nggak pernah manggil abang itu dia. Idi. Iya. Nah, tahu diri kan apa, Pak? Kalau panggil apa, kalau saya pantasnya, kalau bapak kagak pantas. Ya, terima kasih Bang ya. Iya, Saya permisi. ini penerus Gongsi Bolong. Ini luar biasa, alhamdulillah, mudah-mudahan ini tetap dia berlanjut, Gongsi Bolong jangan sampai punah. Karena ini budaya yang perlu kita lestariin, terutama di wilayah kota Depok. Alhamdulillah kita juga atas arahan dan bimbingan dari Bapak Insinyur Haji Nur berjalan kapan aja apa biar rameh dan Betawi di Depok. Iya. Dan kira-kira mohon apa nih kita mau tampil nih? Kita langsung aja ya. Yang bolong-bolong. Mantap dah. Nah, baik. Abang Mpok, Babe sekalian, nyok dah bareng-bareng kita saksiin dan juga kita tonton sama-sama penampilan dari Gongsi Bolong. Tepuk tangannya buat Gongsi Bolong. Mendengar kata Betawi tidaklah asing di telinga kita. Nuansa Betawi begitu kental dengan seni dan budayanya yang mengakar turun-temurun hingga sekarang. Baik budayanya ataupun kulinernya, Betawi yang syarat akan norma-norma etika dan nasihat kini mulai hilang dimakan zaman seiring masuknya budaya luar melalui media. Betawi yang dulu
hampir tak dikenal oleh masyarakatnya yang cenderung aktif akan budaya hidup bangsa orang lain. Betawi atau Batavia, peninggalan kolonial Belanda, mengalami peradaban yang sangat pesat hingga berubah nama menjadi Jayakarta atau Jakarta yang kita kenal sekarang. Kultur Betawi yang kental merambah luas hingga menjadi satu kesatuan budaya yang tak terpisahkan. Kota Depok adalah salah satunya yang biografisnya masuk dalam Provinsi Jawa Barat, tapi kehidupan masyarakatnya lebih mengakar pada warisan budaya Betawi dan mempunyai peradaban sendiri dari Jawa Barat yang memang letaknya lebih dekat dengan ibu kota negara. Atas prakarsa beberapa tokoh Betawi yang ada di kota Depok, terbentuklah kumpulan seniman Betawi yang diberi nama Betawi Ngumpul, dengan tujuan agar Betawi Depok tidak hilang dimakan zaman dan menjadi pendidikan non-formal bagi masyarakat Depok sendiri. Seperti diungkapkan oleh Insinyur Haji Nuroji selaku anggota DPR RI dari fraksi Gerindra yang membidangi seni dan budaya di sela acara Gebiar Seni dan Budaya Betawi Depok di warung. Dalam sejarah Betawi ada nggak sih sebenarnya momen dari Betawi Pesanggeran itu kan cerita ya, cerita pendek bisa saja. Kalau cerita kan bisa dikarang. Jadi dalam realitas di masyarakat yang ada juga bukan cuma Betawi, istilah sisipanan itu bukan masyarakat Betawi aja, tapi apakah at least kita perkenalkan kepada anak SD kelas 2 itu yang tidak setuju. Yang jelas DNSP itu juga bertanggung jawab terhadap kualitas buku ini, dan saya yakin banyak buku yang kualitasnya juga menurut saya mestinya tidak lolos untuk diberikan di sekolah itu banyak. Jadi beberapa waktu lalu ada buku yang juga serupa ya yang lolos itu, mestinya itu kan disensor dulu diseleksi dulu buku yang diberikan untuk SD. Kalau kesalahan ada di mana sebenarnya? Tadi yang bertanggung jawab pengawasan standar buku pelajaran ada di Kemdikbud juga ada di Diknas itu ya, ada badan sendiri, Badan Nasional Standar Pendidikan di sana salah satunya, dan juga di tingkat pusat ada badan perbukuan, badan sendiri itu urusan buku itu ada. Nah di situ buku-buku yang bermutu dan tidak bermutu diseleksi mestinya. Kalau tadi terjadi ya lolos ya, itu keteledoran menurut saya.